Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang enkripsi dan kriptografi yang beranggota saya sendiri Muhammad Rafi Almarogi dan teman saya Sahid Dalansyah. Nah, mohon maaf bila saya doang yang mempresentasikan dikarenakan kondisi sedang seperti ini, tidak bisa ke sana dan ke sini. Saya lanjut ke materi berikutnya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang satu, mampu memahami apa itu enkripsi dan kriptografi. Dan yang kedua, mengetahui apa itu algoritma di dalam enkripsi. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis enkripsi di era modern. Dan selanjutnya mengetahui keamanan enkripsi di bidang web. Dan selanjutnya mengetahui sejarah kriptografi. Dan mengetahui apa tujuan kriptografi. Dan yang terakhir, mengetahui jenis algoritma kriptografi. Nah, berikut ini penjelasan enkripsi dan kriptografi. Enkripsi ialah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca pihak ketiga. Dikarenakan enkripsi merupakan data rahasia pengguna yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Dan apa itu kriptografi? Kriptografi adalah secara etimologi atau ilmu asal usul kata. Kata kriptografi berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani yaitu kriptos dan grafia. Kata kriptos digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang disembunyikan, rahasia atau misterius. Algoritma di dalam enkripsi. Ada sebagian algoritma enkripsi yang sering dipakai karena kelebihan masing-masing sebagai mereka memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan membedakan algoritma enkripsi antara satu dengan yang lain adalah kemampuan untuk melindungi data dari serangan dan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan enkripsi. Inilah contohnya, ada di samping. Jenis-jenis enkripsi di era modern. Beberapa jenis algoritma enkripsi yang populer dipakai oleh pengguna sebagai besar pengguna menggunakan dua jenis enkripsi yang populer yaitu satu, algoritma systematic key adalah kunci enkripsi yang sama atau identik dari dekripsi atau data pengguna. Dan yang kedua, algoritma asymmetric key adalah enkripsi sebagian besar menggunakan kunci berbeda dari algoritma simetrik untuk enkripsi dan dekripsi. Biasanya sebagai orang menyebutnya sebagai public key kriptografi. Yang selanjutnya yaitu enkripsi systematic key. Untuk memahami lebih lanjut konsep enkripsi ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari Wikipedia untuk dipahami oleh pengguna lain, seperti contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya, keamanan enkripsi di bidang web. Yang pertama, pada saat ini SSL atau Secure Code Layer selalu mengamankan transaksi web yang sering digunakan untuk browsing, antara lain web server dan web browser, melindungi pengguna dari pihak ketiga. Dan yang kedua, SSL sendiri memiliki konsepnya sendiri, antara lain dimulai ketika browsing meminta halaman yang mana biasanya HTTP sering dijumpai ketika browsing. Web server mengirimkan kembali permintaan dokumen HTML dan enkripsi HTTP data dengan browser symmetric key. Browser mendeskripsi HTTP data dan dokumen HTML menggunakan systematic key dan menampilkan informasi. Sejarah kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kerajaan Yunani atau kurang lebih sekitar 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut sketel. Sketel yang hampir menyerupai batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Tujuan kriptografi, apa sih tujuannya?
Dalam penerapan kriptografi memiliki tujuan untuk memberi layanan keamanan antara lain kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan penyangkalan. Kerahasiaan ialah mengacu pada layanan perlindungan informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pihak yang tidak diinginkan yang disebut musuh harus tidak dapat mengakses materi komunikasi. Integritas data atau data integrity merupakan layanan yang memahami bahwa pesan masih asli atau belum pernah dimanipulasi selama masa pengirimannya. Yang selanjutnya, autentikasi ialah pelayanan yang berkaitan dengan pengidentifikasian baik dari hal kebenaran pihak-pihak yang melakukan komunikasi maupun keaslian pesan. Data origin, authentication. Orang yang melakukan komunikasi harus dapat mengautentikasi satu sama lain sehingga ia dapat memastikan sumber pesan tidak bocor atau tidak ada pihak ketiga. Dan selanjutnya, penyangkalan atau non-repudiation, sebuah pembuktian penerima bahwa pengirim memang yang mengirim pesan dan pembuktian pengirim bahwa penerima memang yang menerima pesan tanpa ada pihak ketiga yang tahu isi pesan tersebut. Jenis algoritma kriptografi berdasarkan key yang digunakan. Algoritma kriptografi bisa dibedakan atas dua jenis, yaitu symmetric atau symmetric algorithm dan yang kedua asymmetric atau asymmetric algorithm. Sekian dan terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.